Dengan cara begini, aku bisa jual harga lebih murah dari tokonya Pak Yahya. Bisa dapat untung lebih lagi. Weti, Ya? ini coba lihat, takarannya kok kurang sih? Masa 2 kilo cuma 20 butir? Biasanya kan 24. Lagian, ini juga gula pasirnya. 1 kilo kok dikit amat sih? Gimana Bu Eti? Saya kan mau buat kue, kalau bahannya kurang, kan nggak jadi. Aduh Bu Wiwin, kok nyalain saya? Mana saya tahu? Nggak mungkin deh, nggak mungkin kurang. Saya benar timbangan saya. Nggak percaya? Sini, saya timbang lagi. Nih, gulanya. Tuh, sini lihat. Bener kan? Apanya yang salah? Ini telurnya 2 kilo. Nih gulanya. Tuh, bener, 1 kilo. Bener kan timbangannya? Nggak ada yang salah kan? Nih. Weti, gimana sih? Kok berasnya kurang 1 gelas? Yang bener dong kalau naker. Ini apa-apaan sih? Kok kalian pada nyalain saya ya? Maksudnya apa nih? Oh, iya. Saya ngerti nih. Pasti kalian mau jebak saya ya, iya? Hah? Supaya saya nambahin barang lagi sama kalian dan kalian untung banyak. Mentang-mentang saya udah baik, kalian mau peres saya gitu maksudnya? Enak aja, siapa yang mau nipu ibu? Ih, siapa yang mau jebak? Emang timbangannya kurang kok. Ayo kita buktiin. Nih, sini. Kamu lihat nih baik-baik. Tuh. Bener kan seliter? Mana sih? Main nyala-nyalain orang aja. Dah, pulang sana. Nih kalian nih bisa saya laporin ke polisi mencemarkan nama baik. Udah, cepet pulang. Heran Bu, kenapa timbangan berasnya Bu Eti kalau di warungnya bisa pas ya 5 liter. Sedangkan kalau di rumah saya timbang itu kurangnya kira-kira 1/3 liter Bu. Iya, Bu Timah. Saya juga heran. Jelas-jelas jumlah telurnya dalam 2 kilo itu nggak cocok. Saya juga bingung. Sebel juga ya sama Bu Eti. Masa barang saya beli nggak sesuai dengan permintaan? Beli garam 1/2 kilo, kurangnya seon. Apalagi gula. Begitu juga beras. Pas aja tokonya murah, timbangannya dikurangin ibu-ibu. Maaf Bu, seberapa murah sih belanja di tempat Bu Eti sampai ibu-ibu nggak mau lagi belanja ke toko saya? Atau mungkin gara-gara ada gosip saya nipu timbangan ya? Ibu-ibu jadi nggak mau lagi ke tempat saya? Bukan gitu Pak, kalau di warungnya Bu Eti kan bisa ngutang ya. Kalau di warungnya Pak Yaya, kita segan. Ya nggak usah segan Bu, saya juga bisa kok ngutangin dulu. Tapi saya nggak bisa ngasih harga terlalu murah. Saya ngikutin harga pasaran aja. Ya udah Bu, saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya juga mau ikut juga ke rumah Bu Eti. Saya mau komplain. Percuma Bu, semua barang yang beli di warungnya dia ditimbang pasti pas sama dia. Kita juga baru habis dari sana ya komplain, udah gitu dimarahin lagi. Iya, Bu Timah. Katanya kalau kita komplain, kita akan dituntut. Dimasukin penjara lagi. Aduh. Iya, udah ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Yahya? Tumben ada apa ya kesini? Oh iya, saya tahu Pak Yahya pasti mau belanja sembako di warung saya karena tahu sembako di warung saya itu lebih murah. Enggak Bu, saya kemari mau minta cicilan utang Bu Eti ke saya. Saya lihat kan warung Ibu udah maju, pasti udah ada uangnya. Hutang? Hutang yang mana ya? Astagfirullahaladzim, masa Ibu lupa sih? Saya kan pernah minjemin Bu Eti uang 100 juta buat bayar utang Ibu ke bank. Terus sama buat balikin uang orang-orang yang Ibu pakai buat usaha tambang batu bara. Sama Ibu ada juga ngambil barang-barang sembako di toko saya. Masih ada kok catatannya sama saya.
asli tulisan tangan Bu Eti. Pak Yahya, itu bukan hutang loh. Saya masih ingat, Pak Yahya sendiri yang nawarin ke saya suruh ambil. Berarti itu pemberian. Dan itu namanya bukan hutang, jadi nggak ada kewajiban saya bayar ke Pak Yahya. Jadi Bu Eti nggak mau membayar hutang sepeser pun sama Bapak? Masya Allah, bener-bener perempuan penipu dia itu. Ya udah kalau begitu biar Ibu yang lagi sama dia. Bu, jangan. Bu. Gak usah apa, biarin Ibu jalan sana. Bu Eti, sini. Saya minta tolong. Tolong, saya datang ke sini, saya mau minta semua utang-utang suami saya. Jadi tolong Bu Eti bayar semua utang-utang saya. Jangan pura-pura lupa kayak begini dong. Siapa yang punya hutang sama Siti? Memang bukan sama saya, tapi sama suami saya. Saya nggak pernah minta bantuan siapapun. Tapi suami ibu sendiri yang mau bantu saya. Aneh ya, kok dianggap hutang? Licik juga ya suami ibu. Kamu yang licik. Jangan coba-coba main kasar sama saya. Saya laporin polisi kamu. Justru saya yang akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah menipu keluarga saya, menipu suami saya. Kamu laporin saya nggak takut. Nggak ada bukti saya punya hutang. Nggak ada bukti tertulis. Benar dasar perempuan penipu kamu. Bapak! Bapak! Benar-benar ini semua gara-gara Bapak. Perempuan itu nggak mau membayar hutang sepeser pun sama kita, Pak. Dia bilang semua uang dan barang-barang yang dia ambil dari toko kita itu karena pemberian Bapak. Jadi dia itu nggak perlu kembaliin sama kita. Bapak sih, Bapak nggak pernah mau dengar kata-kata Ibu. Ibu kan sudah bilang perempuan itu penipu, perempuan itu licik. Tapi Bapak tetap aja membela dia. Banyak orang-orang yang bilang sama kita, Pak, kalau si Eti itu, dia itu penipu, Pak. Bisa-bisa kalau kita nolongin si Eti itu, kita bisa miskin, Pak. Bisa jatuh miskin. Buktinya sekarang kita sekarang udah gak punya apa-apa. Sebentar lagi juga kita bangkrut, Pak. Bu, sudah Bu. Bagaimana kalau kita jual saja rumah kita buat nutupin hutang di grosir. Terus kita sewa ruko di pasar. Barangkali kalau kita jualan sembako di pasar, usaha kita bisa maju lagi, Bu. Warung sini lebih murah dari warung lain ya? Ada 1 liter 8.000. Ya deh, saya beli 1 liter. Beli 1 liter aja gayanya kayak beli sekarung. Enteng bener berasnya. Apalagi sih yang salah? Nenek nggak lihat? Tadi kan saya nakernya pakai ukuran yang ini, yang 1 liter. Mana sih? Ini cuma seliter aja bawel banget. Ya deh Bu, saya pulang. Berasnya sedikit amat, nggak ada seliter. Pantesan enteng.